pengarah sidang, Badan Kerja Kelas Kesultanan dalam hal ini hadir bersama-sama dengan kita, Bapak Pendeta Pemerintahan Sarjana Sains Teologi, Bapak Ibu Majelis Jemaat, Badan Pelayanan untuk Jemaat dan seluruh peserta sidang 18 Jemaat GKI Fulende yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, juga kami pimpinan sidang yang menjadi bagian dari peserta sidang adalah majelis jemaat kapasitas pimpinan sidang, dan di dalam majelis jemaat itu mereka mempunyai alat kelengkapan yang terdiri dari unsur-unsur, ya, unsur-unsur. Bahkan ada juga kepanitiaan, itu pun dibentuk anak dasar kebutuhan, keperluan, ada panitia pembangunan, panitia yang lain-lain. Nah, berkaitan dengan situasi itu, maka sesungguhnya seluruh alat kelengkapan majelis jemaat ini bertanggung jawab kepada majelis jemaat. Di dalamnya unsur-unsur. Nah, berkaitan dengan posisi atau tempat duduk mereka pada hari ini, memang akan banyak menimbulkan pertanyaan karena hal yang baru. Ya, nah, semestinya, seharusnya, seyogyanya pola ini juga nanti masih akan dibenahi. Gitu ya, apakah mesti duduk seperti ini ataupun ke depan dilihat seperti apa, nanti ada pembenahan berikutnya. Tapi yang terjadi hari ini itu yang tadi kita bilang masa penjelasan penyesuaian, ya, karena selama ini kita lihat sewaktu LPJ dilaporkan oleh majelis, ada kalanya justru unsur juga yang menanggapi, pada semestinya mereka yang memberi bobot dalam pertanggungjawaban. Peserta sidang adalah anggota sidang jemaat yang berada di Rayon-Rayon, termasuk di dalamnya setiap anggota unsur ada, seperti itu. Ya, nantinya kalau berharap semua bisa hadir tadi semasa ini sulit juga untuk menghadirkan semua anggota sidang jemaat, maka dibayangkan bahwa dan nanti dalam sidang jemaat periodik yang 5 tahun sekali itu pasti setiap anggota sidang jemaat mempunyai kewenangan untuk dipilih dan memilih. Untuk hari ini, setiap peserta sidang mempunyai hak berbicara, hak bersuara. Itu telah ditentukan dalam ketetapan dan peraturan. Mungkin ini yang dapat menjelaskan menyangkut posisi atau kapasitas pelaksanaan sidang jemaat pada kali ini. Dan sebelum dilaksanakan sidang jemaat ini pun, kami menghadirkan Badan Pekerja Sinode untuk menyampaikan seperti apa disampaikan oleh pimpinan sidang. Dan memang pertanyaan nanti berbeda yang melihat situasi ini baru seperti yang sejak kemarin bersingapura. Dan itu adalah bagian dari alat kelengkapan majelis jemaat. 9.195 meter persegi secara alami sesuai keberadaan tempat tinggal menyebar di 4 titik pelayanan, masing-masing Rayon HP, Rayon Hinei, Rayon Hawayomo, dan Rayon H3. Sekaligus jemaat ini mempunyai suatu karakteristik sebagai jemaat mula-mula dan meletakkan dasar serta membentuk
peradaban orang Sentani secara umum, lebih khususnya masyarakat yang bermukim di Pulau Ayau atau Ajau. Dari suatu keadaan yang kelam dan gelap menuju terang, dari keadaan yang tidak bisa membaca dan menulis, hal ini telah mengajar orang-orang Sentani untuk bisa dapat mengenal dunia luar. Semua itu karena terang Injil. Dalam 1 tahun kita dapat 22.498.000 rupiah. Kolekte 2, dalam 1 tahun kita dapat 17.621.000 rupiah. Derma pengucapan syukur 15.198.000 rupiah. 309 ya izinnya. Derma sekolah minggu 6.398.000 rupiah. Derma ibadah tunas 2.999.000 rupiah. Derma rayon HP 3 juta. Saya sedikit memprotes mengenai materi sidang. Materi sidang di sini belum disahkan karena belum ditandatangani. Belum ditandatangani oleh majelis jemaat. Itu yang pertama. Yang kedua, izin saya minta mohon kesediaan PHRD untuk mengembalikan ambang pintu ke tempatnya. Kotak ambang itu dikembalikan ke tempatnya, pintu masuk. Yang ketiga, pengarahan keuangan jemaat untuk jemaat mengetahui persembahan dengan diakonia sama bagi pembangunan, yang mana yang harus diisi lebih banyak supaya pendapatan jemaat itu meningkat. Yang keempat, tadi dalam pelaporan saya tidak dengar bahwa ada honor kosong. Kosong jemaat itu sangat penting. Kenapa tidak dimasukkan dalam agenda jemaat? Mohon dalam sidang ini harus disahkan kosong jemaat itu. Karena selama ini saya perhatikan selalu datang kalau agenda, berarti saya selalu tanya, siapa yang bawa? Pasti mereka bilang saudara kita ini. Kenapa tidak jadi di honor? Ada saudara Raymond Palo, Orga di honor, otoris di honor. Kenapa kosongnya tidak? Dalam sidang ini juga saya mohon kesediaan untuk kosong harus ditetapkan. Terima kasih, selamat siang kepada semua. GBK yang kami kasihi, izinkan saya mewakili pemuda Persekutuan Kaum Muda Jemaat Belende. Yang pertama, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat kinerja dari badan atau PMJ Jemaat Belende selama 1 tahun. Kemudian yang berikut, tadi dalam program-program umum, di situ kami ada lihat ada satu program yang bisa mencolok atau munculkan sebuah pendapatan yang besar dalam jemaat GKI, yaitu ternak sapi. Tadi tidak direalisasi, mungkin usul kami. Jemaat ini mempersiapkan segala sesuatu yang satu apa. Mungkin majelis jemaat usul dari kami di tahun yang akan datang, mungkin ternak sapi bisa direalisasikan
sapi bisa dikembalikan. Kemudian yang berikut usul kami, jemaat-jemaat harus punya potensi, warga jemaat harus punya pendapatan dalam jemaat ini yang harus dikembangkan oleh majelis jemaat, yaitu bila perlu kita masukkan dalam program yaitu keramba jemaat, karena kita berada di pinggiran danau, kita perlu pengembangan keramba-keramba jemaat itu bisa mendatangkan sumber dana yang cukup. Tadi bendahara baca pemasukan selama 1 tahun 200 sekian, kemudian pengeluaran di sini yang saya catat ada 4 juta sekian, itu saldo yang tersisa. Ini sangat kecil artinya jumlah jemaat yang cukup besar. Jadi usul kami, kita perlu pengembangan potensi ekonomi dalam jemaat, keramba, kemudian ternak sapi atau ada ternak yang lain, babi dan lain-lain. Kita perlu di tahun depan kita realisasikan itu supaya kas kita dalam jemaat ini bisa tertolong. Mungkin begitu dari kami. Sekian dan terima kasih. Program menara dengan taluk. Sementara badan pengurus PKB, sementara sidang ini menjadi pimpinan sidang. Yang saya tanyakan di sini adalah badan pengurus PKB bertanggung jawab kepada siapa? Karena sementara badan pengurus PKB ini menjadi pimpinan sidang. Terima kasih. Di pengeluaran ya, BBM yang keluar untuk pendeta, di sini nyatakan bulan Agustus dengan September 500. Yang saya tanyakan di sini, hasil keputusan di mana bahwa uang yang dikasih itu bisa keluar untuk menjamin seorang pendeta. Kalau hasil keputusan tidak ada, seorang bendahara tidak boleh keluarkan uang sembarang. Saya minta hari ini harus kita garis bawahi segala sesuatu yang keluar dari kas jemaat ini. Hari ini harus kita bicara. Sebenarnya uang yang keluar itu bendahara kasih sama pendeta untuk transportasi ke pakai kijang itu sebenarnya saya rasa salah. Sebab itu bukan tidak pada posisinya toh. Harus ada keputusan sidang baru hasil itu yang kita kerjakan. Jadi setiap pengeluaran pada hari ini kita harus garis bawahi. Honor pelayan tukar mimbar berapa yang dari luar itu masuk. K2P-nya berapa kita harus garis bawahi, terus kita ikut itu, jalan itu. Tidak boleh kita jalan baru yang lain. Sepertinya contoh, di sini tidak nyatakan ke teknik, tapi kita jalan, terus kita ke teknik dulu. Itu harus kami tanyakan, ini uang keputusan di mana yang kamu buat kita mau ke ini teknik. Jadi saya minta itu harus pendeta uang yang keluar bulan Agustus dan September, pendeta pinjam atau bagaimana, itu harus bertanggung jawab. Seorang pendeta, saya kira K2P cukup lah. Itu terlalu besar. Kesejahteraan keluarga pelayan itu uang terlalu besar, 1.500.000. Ditambah dengan 300 di tiap bulan, tiap minggu itu hampir 210 itu, 2.10.000 itu, 2.100.000. Saya kira tidak terlalu besar. Jadi saya minta siapa tuh? Jadi saya minta hanya penjelasan itu saja. Terus setiap pengeluaran hari ini kita bahas garis bawahi.
yang keluar harus itu yang kita kerjakan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Macam-macam datang tamu saya di rumah. Jangan sebuah itu setiap aku datang tamu dan lihat kondisi saya. Kalau tidak putuskan macam ini adalah rumah tangga untuk pastor. Begitu ya. Jadi nanti kita garis bawahi hal yang bukan sidang tidak boleh. Kita tetap junjung tinggi keputusan sidang. Terima kasih luar biasa. Bicara dari Bapak Sakarias, ini harus kita disampaikan waktu ini kepada kami pemilik sidang yang kebetulan pada kelengkapan juga bersama-sama dengan kami, sehingga kami yang akan menjawab apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa semuanya itu dilaporkan kepada kami pada seharian jemaat GKI Fulende sebagai yang memberikan semacam surat rekomendasi atau sikap seperti itu. Dalam pencatatan di tahun 2023 dari tengah jemaat GKI Fulende boleh berhadapan situasi yang tidak mudah sampai dimediasi di pihak keamanan pada waktu itu, dan Tuhan berpihak untuk semua selesai dengan caranya. Kalau cara manusia kan pasti hari itu banyak yang punya rancangan, tetapi Tuhan merancang yang indah. Yang kedua, benar GKI sedang menuju pembenahan diri, dimulai dengan situasi di mana penerapan penyeragaman memang tidak mudah karena pola lama akan ditinggalkan, pola baru harus kita jalani. Seperti halnya dan tentang pola sidang jemaat tidak berubah. Yang menjadi pimpinan sidang adalah sesuai peraturan jemaat adalah majelis jemaat. Nah, yang sekarang yang menjadi bagian baru adalah pola duduk. Dena ini yang menjadi baru. Nah, Bapak Ibu, ini penyeragamannya perlu kita lihat dulu karena tetapi ini yang kita lakukan. Jadi bukan berarti tadi dari BPKB ya, bukan berarti karena duduk depan terus mengambil wewenang, tanggung jawab dan kewajiban sama dengan majelis, tidak begitu Bapak. Tapi dalam kapasitas ini menurut peraturan jemaat, pimpinan sidang jemaat tetap majelis jemaat. Kapasitas alat kelengkapan badan pelayan unsur, mereka adalah alat kelengkapan majelis yang ditetapkan oleh majelis jemaat, yang memberi pertanggungjawaban majelis jemaat. Nah, apa kaitannya dengan sidang jemaat ini? Mereka diberi wewenang secara tanggapan umum oleh majelis, tapi secara bila mana diminta dari warga jemaat atau peserta sidang bahwa bagaimana perkembangan situasi sekolah minggu, maka majelis akan memberikan tugas wewenang itu kepada BP Unsur PAR untuk memaparkan, misalkan begitu. Itu maksudnya. Nah, dalam situasi itu seperti tadi pimpinan sidang menyampaikan, memang penyeragaman itu tidak mudah. Kita mulai dari tadi pola yang disebut-sebut, salah satunya penyeragaman dengan sebenarnya 1 tahun ini bukan pola baru. GKI dari awal sudah 1 tahun, tapi perkembangan zaman, jemaat yang kategorinya geografinya luas ataupun jumlah jiwanya, jumlah kakaknya besar, mereka menambah sendiri dengan penambahan tangguh ABCD-nya. Nah, itu sebabnya GKI menyeragakan tangguh itulah yang diprosentasekan. Tetapi pendapatan yang di kotak-kotak itu yang menjadi kekayaan dan pendapatan inkonvensional yang ada di jemaat. Begitu ya. Jadi yang dikena presentasi itu sebenarnya kalau pemberian umat di jemaat ini konsisten, yang kena dampak dari 1 tangguh itu sebenarnya adalah sinode dan klasis, karena presentasinya mengecil dan pendapatan di jemaat semestinya tetap stabil karena hanya 1 tangguh yang kena presentasi, yang diakonia, pembangunan dan lain. Cuma kadangkala pola ini membuat banyak orang yang tidak mau berdiri ke depan untuk menyerahkan, dan selama ini kita polanya adalah tunggu di tempat, tangguh datang baru gitu. Itu yang perlu diperhatikan dan distrategikan. Kita pesankan pada majelis strateginya bagaimana. Memang itu ketentuan dalam bidang keuangan tentang pola-pola penyeragaman tadi. Berharap itu menjadi, karena berharap juga contoh kita datang dalam ibadah dengan sukacita, pulang dengan damai sejahtera. Nah gitu.
Maka itu kadangkala di jemaat-jemaat tertentu, minta maaf teknis-teknis ini, misalkan aksi 5 menit di lagu terakhir, itu ke depan kita akan seragamkan lagi, semua pemberian adalah dalam waktu persembahan syukur gitu. Supaya pulang pada lagu terakhir itu sudah siap untuk terima berkat gitu. Itu pola-pola itu yang perlu kita. Jadi mari kita lihat, karena tadi tahun pembaruan dan tadi ditanya dijematkan dulu, benar. Pengakuan iman rasuli tidak diganti. Ya, justru dalam sidang sinode 18 Waropen kita mendapat pengakuan iman GKI. Jadi itu menjadi doktrin daripada satu gereja, dan kita mendapat pengakuan iman GKI. Isinya itu ada 8. 3 aku percaya, 5 aku mengaku. Itu pengakuan iman GKI pada usia dari 56 sampai kemarin 2022 baru kita mendapat mempunyai kekayaan tersebut. Kalau kita pelajari pengakuan iman GKI itu dengan luar biasa, sedang merangkul kita untuk menjaga seluruh GKI di tanah Papua. Kalau selama ini kita buat pengakuan iman rasuli, itu muncul dari histori sejarah. Ada pengakuan iman Konstantinopel, Nicea, itu semua muncul dari sejarah-sejarah. Dan pengakuan iman GKI tanah Papua muncul sejarah dari GKI di tanah Papua. Bukan menggantikan, bukan menghilangkan pengakuan-pengakuan yang sudah kita hafal mati. Kalau pengakuan iman rasuli ada 12 item, ya, pengakuan Nicea Konstantinopel begitu. Jadi pengakuan yang terbaru, pengakuan iman GKI di tanah Papua, bukan menghilangkan, bukan mengganti dari pengakuan-pengakuan sudah ada. Mohon ini dipengerti, benar. Cara menjemaatkan, coba buat lomba pengakuan iman GKI. Itu cara penjemaatannya, ya begitu. Termasuk tadi dijemaatkan dokumen-dokumen dimulai di tahun 2023 ini berlangsung pertama temu raya atau pertemuan pelayan, konsen pelayan firman. Itu disampaikanlah dokumen-dokumen ini. Setelah itu dilakukan pertemuan raya majelis jemaat. Nah, kita Klasi Sentani pada waktu itu ada 2 titik di Petrus dan Siloam, ya, dan disampaikan oleh sini. Dan berharap ketika nanti di jemaat membutuhkan penjemaatan itu, dibuatlah satu kegiatan untuk kita jemaatkan begitu, supaya lebih dikenal dan mengenal. Kita harus pergi sendiri ke negeri Belanda untuk Dan dalam kesempatan ini, sidang jemaat kali ini kami sudah berdiskusi dan kami mengusulkan untuk membuat sarana multimedia dalam ranah jemaat GKI Indri Bulende, dan akan dikoordinir oleh PAM, Persekutuan Anggota Muda. Jika Bapak Ibu setuju, persidangan ini kita akan siap untuk merealisasikan untuk program ini. Terus itu bukan sekolah penginjilan, tetapi skala penginjil. Skala penginjil. Jadi maksud skala penginjil itu ada struktur atau pelayan-pelayan jemaat yang sudah bertugas di jemaat sini. Nah, itu yang nanti kita buat skalanya, maksudnya skala penginjil, susunan pelayan jemaat. Kemudian yang berikut, BPPAPJ Kementerian Agama menanggapi dari unsur ini PKB mereka ada mengambil sebuah pembicaraan besar dalam gereja, ada yang mengambil tahu, ada juga yang merupakan gereja. Ini berusulan saya dari menyambut satu abad. Kita bisa siap memperbaiki sek dan plafon ya. Oke, ya. Dari sektor HP. Setelah kami merumuk bersama-sama, kami telah sepakati bahwa kami akan menyelesaikan MCK atau BC yang ada di belakang, sementara mungkin masih dalam keadaan terbengkalai, nanti kami peroleh. Terima kasih. Kita fokus pencarian dana. Jadi yang nanti
sidang. Itu yang pertama. Kedua, tadi dari meja pimpinan memberikan suatu tanggung jawab kepada unsur dan sektor. Menurut pengamatan saya, contoh pengalaman yang saya dan sekarang ini adalah majelis memberikan suatu program yang besar kepada PKB sampai hari ini belum selesai. Sekarang majelis memberikan suatu tanggung jawab kepada sektor dan unsur. Apakah yang majelis satu mengendalikan mereka? Artinya, yang satu belum pernah ada penanggung jawab, tidak pernah dari tahun ke tahun hanya memberikan suatu tanggung jawab, tapi tidak pernah ada. Itu yang kedua. Tiga, menurut saya semua program menara tahun harus majelis tarik kembali. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada. Kalau kita selalu berharap, pasti kita berharap tapi akan terjadi. Karena pengalaman adalah guru yang baik. Hampir 10 tahun pekerjaan program kebutuhan dengan seperti itu. Jadi saya juga berikan beban kepada unsur atau sektor. Tentu satu-satu saya bicara menara lonceng diberikan kepada Rayon. Apakah Rayon sepakat untuk membangun menara? Ini membutuhkan dana yang besar. Dalam 2 tahun ini bisa. Akhirnya kita berikan tanggung jawab, kita bikin dananya. Karena tinggal 2 tahun kita masuk dalam 1 abad. Jadi menurut pendapat saya, semua program ini harus ditarik kembali supaya pihak kedua yang tidak masuk jangan terbentur dengan sektor atau unsur, karena pasti banyak donatur yang akan masuk. Kita sebagai umat yang beriman, kita berdoa pasti dalam 2 tahun ini banyak donatur yang akan masuk. Nanti pihak ketiga masuk terbentur yang pihak kedua yang pertama. Itu masalah. Kita terbentur terus sampai 1 abad tiba. Ketiga, yang keempat tentang unsur cek Rayon ketiga. Rayon ketiga ada 4 program. Pertama, Keramba sudah 2 sudah jadi. Terus yang kedua, di sektor kami bentuk 1 wadah. Wadah kaki ini untuk menangani semua aktivitas yang ada di sektor atau rayon, supaya tidak mengganggu aktivitas dari atau pelayanan dari majelis jemaat. Semua bentuk 1 dalam diatur oleh 1 wadah ini. Jadi itu pun sudah terbentuk. Jadi itu sudah terlaksana. Terus yang terakhir, tinggal 2 tahun kita masuk dalam 1 abad. Kadang yang terjadi di sekitar kita, anak-anak remaja, remaja dewasa, langsung dalam minuman. Satu hal yang kita lihat, minuman keras ada di sekitar kita. Terus kemarin kami di situ kami bicara tentang acara yang terjadi di sekitar kita. Kita masuk ke 1 abad. Acara yang harus dihentikan. Jadi sebetulnya semua unsur harus bertindak. Acara yang merusak generasi kita. Bulan Januari ada acara kita sebagai orang jemaat punya hak berbicara karena melihat anak cucu kita. Kalau kita biarkan generasi kita akan runtuh. Banyak hal